Awal abad ke-20, saat rakyat masih hidup di bawah bayang-bayang penjajahan, penderitaan menjadi makanan sehari-hari. Sekolah hanya untuk kaum bangsawan, rakyat kecil tertindas, dan suara keadilan dibungkam. Namun di tengah kegelapan itu, muncul sekelompok pemuda terpelajar yang tak lagi mau diam. Dari ruang belajar kecil di Batavia, dari pasar-pasar yang ramai di Surabaya, dari tulisan-tulisan yang dikirim ke luar negeri, mereka menyalakan satu hal, kesadaran bangsa. Inilah kisah kebangkitan itu, dari Budi Utomo hingga PNI, dari ilmu, dari persatuan, hingga ideologi perjuangan. Satu nyala kecil yang kelak menuntun kita menuju kemerdekaan. Tahun 1908, di tengah ruang belajar Sofia, beberapa pelajar muda mulai menyadari bahwa kebodohan adalah belenggu. Mereka ingin membebaskan bangsanya bukan dengan senjata, melainkan dengan ilmu dan organisasi. Adik-adik, bangsa yang bodoh tak akan pernah merdeka. Pendidikan adalah kunci pertama menuju kebebasan. Kita bentuk organisasi untuk memajukan bangsa kita. Namanya Budi Utomo. Apa artinya, Dok? Budi yang luhur, usaha yang utama. Dengan ilmu, kita bangkitkan bangsa. Tapi dokter, Belanda pasti menentang gerakan ini. Perubahan tak perlu izin menjajah. Kita mulai dari pikiran, dari ilmu, dari semangat. Jadi, ini langkah pertama menuju kemerdekaan. Benar, dari ilmu lahir kesadaran, dari kesadaran lahir perjuangan. Budi Utomo menyalakan semangat di kalangan terpelajar. Namun rakyat di bawah masih mencari arah perjuangan. Dari tanah Surabaya, muncul seorang pemimpin yang menyatukan umat dan rakyat, Hos Cokro Aminoto, sang guru bangsa. Saudara-saudara, kita bukan hanya butuh ilmu, tapi juga keadilan dan persatuan umat. Mari kita bentuk syarikat Islam. Tapi Pak Jokro, kami cuma rakyat kecil. Apa kami bisa melawan penjajah? Kekuatan rakyat kecil bila bersatu lebih besar dari senjata menjajah. Persatuan adalah kekuatan. Tapi Belanda bisa marah. Biarkan mereka marah, karena selama kita bersatu, tak ada kekuasaan yang bisa memadamkan cahaya ini. dan ya sinyo danoni kami sudah berhenti besok main lagi. Perlawanan tak lagi hanya di jalan dan pasar, tapi juga di atas kertas. 3 tokoh, Daus Dekker, Dr. Cipto, dan Ki Hajar Dewantara menyatukan semangat dalam tulisan dan gagasan. Mereka menantang penjajah lewat pena, bukan peluru. Kita bentuk Indis Partij, partai pertama yang berani menuntut kemerdekaan Hindia. Kita suarakan perjuangan melalui surat kabar The Express. Tulisan-tulisan kita akan membuka mata rakyat. Tulisan bisa lebih tajam dari pedang, dan ide tak akan bisa dipenjara. Kita dibuang, biarlah. Tapi semangat ini takkan pernah dibuang dari hati bangsa. 3 serangkai akhirnya diasingkan. Namun gagasan mereka menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Tulisan-tulisan mereka menjadi bahan bacaan para pemuda.
menyalakan semangat generasi baru yang kelak memperjuangkan nama Indonesia. Sementara di tanah air semangat berkobar. Di negeri Belanda, para mahasiswa Indonesia juga berjuang dengan pena dan pikiran. Mereka membawa nama baru, nama yang kelak diserukan seluruh bangsa, yaitu Indonesia. Kita ubah nama organisasi ini menjadi Perhimpunan Indonesia. Sudah saatnya dunia tahu bangsa kita bernama Indonesia. Kita kirim tulisan dan gagasan ke luar negeri supaya dunia tahu perjuangan kita bukan pemberontakan, tapi perjuangan untuk keadilan. Dari negeri asing, nama Indonesia disuarakan untuk pertama kalinya. Suara itu bergema kembali ke tanah air, menjadi semangat yang tak bisa lagi dihentikan. Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian. Semangat dari generasi sebelumnya kini menyatu dalam sosok muda bernama Soekarno. Ia bukan hanya berbicara tentang kemerdekaan, tapi juga tentang ideologi rakyat kecil, Marhaenisme. Kawan-kawan, hari ini kita dirikan Partai Nasional Indonesia. Tujuan kita satu, yaitu Indonesia merdeka. Tapi Bung, apa yang membedakan perjuangan kita dari sebelumnya? Kita berjuang atas dasar Marhaenisme, ideologi untuk rakyat kecil yang mandiri, yang bekerja dengan tangannya sendiri tanpa menindas orang lain. Luar biasa, Bung. Tapi Belanda pasti tak akan tinggal diam. Apaan ini? Siapa kalian? Soekarno, Anda ditangkap atas tuduhan menyebarkan ajaran yang mengancam ketertiban umum. Ikut kami sekarang. Karena Anda telah menyulut rakyat untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Aku menyulut rakyat. Tidak, aku membangunkan mereka dari tidur panjang penjajahan. Kalian bisa memenjarakan tubuhku, tapi tidak semangat kemerdekaan kami. Soekarno dipenjara, tapi gagasan tentang kemerdekaan telah hidup di dada rakyat. Dan api itu akan segera menyala besar. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita. Dari bara yang ditinggalkan Soekarno, lahirlah generasi baru, yaitu para pemuda dan perempuan yang bersatu tanpa melihat suku, agama, atau jenis kelamin. Mereka hanya punya satu tujuan, Indonesia merdeka. Kawan-kawan, hari ini kita ikrarkan satu sumpah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dengan semangat dari generasi sebelumnya, kita lanjutkan perjuangan tanpa takut. Tak hanya pemuda, tapi seluruh rakyat. Dan perempuan juga ikut berjuang. Kami bukan bayangan, kami cahaya yang sama. Kami menulis, memimpin, berorganisasi, karena kemerdekaan tak punya jenis kelamin. Perempuan yang cerdas akan melahirkan bangsa yang kuat. Kami berdiri sejajar dengan para pemuda untuk satu cita-cita, yaitu Indonesia merdeka.
Dari ruang belajar, dari pasar, dari pena dan pidato, semua perjuangan itu menyalakan satu cahaya. Cahaya yang tak pernah padam, yang berpisah dari generasi ke generasi. Ilmu menyalakan kesadaran. Kesadaran melahirkan keberanian. Dan keberanian melahirkan kemerdekaan. Merdeka! Kini mereka mungkin tak ada di sini, tapi semangat mereka hidup di dada setiap kita. Dan satu kata yang dulu mereka perjuangkan, hari ini kita rasakan bersama. Dari ilmu, dari pena, dari rakyat menjadi satu nyala besar. Indonesia merdeka!